Rahasia Bismillahirrahmanirrahim bukan menyebut nama Allah, tetapi dengan nama Allah. Inilah dua hal yang berbeda yang harus dipahami bagi setiap orang Islam yang ingin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, maka langkah pertama kita harus memahami makna rahasia. Rahasia makna, rahasia arti, rahasia yang terkandung di dalam lafaz bismillah. Karena ternyata nih di Indonesia banyak orang yang mengartikan bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut, padahal nggak ada di situ dzikrun, nggak ada bismillah, langsung bismillah. Bismillah itu artinya kita langsung membawa nama Allah. Bismillah artinya dengan nama Allah, dengan nama Allah. Nggak usah dimaknai bidzikrismillah. Bidzikrismillah itu artinya apa? Bidzikrismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah. Nah, lalu apa sih bedanya makna bismillah dengan bidzikrismillah? Begini, kalau kita langsung membawa nama Allah, langsung membawa berarti langsung kita dengan Allah berhubungan. Bismillahi dengan nama Allah. Beda dengan bidzikrismillah, dengan menyebut nama Allah. Kan hanya menyebut doang, tidak membawa langsung. Coba kita analogikan secara gampang nih. Misalnya kita ingin mendatangi seorang bupati atau seorang gubernur. Kemudian kita mengatakan dengan nama presiden, misalnya gitu. Dengan nama presiden maka saya ke sini minta kepada Anda begini-begini. Ya, kita langsung membawa nama presiden. Dengan nama presiden. Nah, kalau beda dengan gini, dengan menyebut nama presiden. Kan kalau cuma hanya menyebut nama presiden, ya gubernur dan bupatinya ya nggak begitu takut. Gubernur dan bupati nggak begitu takut, kan cuma menyebut. Saya juga bisa menyebut nama presiden. Kan bidzikrismil Rais Jumhuriyah misalnya, dengan menyebut nama presiden. Ini beda ya. Oleh sebab itu sekali lagi, tatkala kita membaca bismillahi, maka dalam hati kita harus meyakini arti atau maknanya adalah dengan menyebut nama Allah, langsung menyebut nama Allah. Lah, nama Allah itu bagaimana sih? Nah, begini, semuanya ini akan terpusat kepada Allah. Allah memiliki 1000 nama, disebut Al-Asmaul Husna. 1000 nama loh ya, bukan hanya 99, bukan. Kalau 99 itu ada satu riwayat hadis, riwayat Imam Tirmidzi dan juga riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi begini, di dalam satu riwayat hadis miliknya Imam At-Tirmidzi dengan riwayat hadis miliknya Imam Ibnu Majah, itu ada beberapa nama asma yang berbeda. Tetapi keduanya menyebutkan 99. Terus kemudian apakah Al-Asmaul Husna itu hanya terbatas 99? Tidak. Jadi Al-Asmaul Husna yang sudah ditulis dijadikan figura, kemudian kadang-kadang kan dizikirkan 99 itu dizikirkan karena itu sudah ditulis di mana-mana, kemudian kadang dibikin kaligrafi, dipasang di tembok dan seterusnya. Apakah itu membatasi nama Allah hanya 99? Tidak. Sekali lagi tidak. Karena banyak sekali nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, tetapi tidak disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga tidak disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang beredar di Indonesia itu adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, sekali-sekali nih ya, pada ulama atau ustadz atau kiai yang menulis Al-Asmaul Husna versi riwayatnya Imam Ibnu Majah, supaya rakyat Indonesia itu menjadi cerdas dan paham, oh ternyata Al-Asmaul Husna yang riwayatnya Imam At-Tirmidzi seperti ini, Al-Asmaul Husna yang riwayatnya Imam Ibnu Majah seperti ini. Sehingga rakyat Indonesia itu nggak selalu merasa paling benar. Al-Asmaul Husna itu ya 99 seperti ini. Nah, itu kan memang ngertinya itu. Ngertinya cuma itu, padahal itu kan riwayat Imam At-Tirmidzi yang ada di Indonesia. Sedangkan riwayatnya Imam Ibnu Majah tidak seperti itu. Jadi inilah yang harus digarap nih supaya bangsa Indonesia paham dan ngerti. Ternyata Al-Asmaul Husna itu tidak hanya satu riwayat seperti yang sudah beredar selama ini.
Bahkan Imam Al-Ghazali sudah menulis Al-Asmaul Husna itu lebih daripada 1000 nama. Ya, sekali lagi nih, 1000 nama lebih. Nah, tatkala kita membaca bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah itu dalam hati kita sudah membawa 1000 nama Allah lebih. Ya, paham enggak? Ini harus pahami, tatkala kita membaca bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah, seluruh nama Allah di bawah. Seluruh nama Allah dibawa, dan di dalam bismillah ini khususnya ada 2 nama Allah yang dijadikan sifatnya Allah di sini, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sebenarnya sudah mewakili seluruhnya. Mengapa sudah mewakili seluruhnya? Karena begini, Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih, artinya pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang, jangan dibulak-balik ya. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Lalu apa sih bedanya pengasih dan penyayang? Coba kita ini mulai ngaji dan kita harus paham. Ar-Rahman itu ada tambahan alif sama nun. Awalnya kan rahimah. Ar-Rahim ada tambahan ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman itu tambahannya 2 huruf yaitu alif dan nun, maka Ar-Rahman ini bermakna Sang Maha Pemberi, pengasih. Pemberi artinya pengasih, siapapun dikasih oleh Allah, baik itu orang yang beriman maupun yang kafir, semuanya dikasih. Ada 2 ya, yang beriman maupun yang kafir, di dunia maupun di akhirat. Selalu 2, bukan hanya dunia saja tetapi juga akhirat. Bukan hanya akhirat saja tetapi juga dunia. Jadi kalau seandainya Allah itu tidak memiliki sifat Ar-Rahman, maka orang-orang kafir, iblis dan setan itu nggak akan punya kesempatan untuk berbuat apa-apa. Dan karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, maka orang-orang non-muslim pun, orang-orang kafir, bahkan iblis dan setan sekalipun dikasih oleh Allah. Dikasih, permintaannya dikasih oleh Allah. Nah, adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim ini ada 1 tambahan huruf yaitu ya, maka maknanya khusus untuk orang-orang beriman. Jadi hanya orang beriman yang disayang oleh Allah. Sekali lagi ya, hanya orang beriman yang disayang oleh Allah. Karena semua makhluk pasti dikasih oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Kalau seandainya Allah enggak mengasihi semua makhluk, lalu makhluk itu mau minta kepada siapa? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, maka seluruh makhluk baik yang beriman maupun yang bejat, yang kafir dikasih oleh Allah. Tetapi tidak semua yang dikasih oleh Allah itu pasti disayang, tidak. Khusus orang-orang beriman sajalah yang disayang oleh Allah. Nah, inilah makna rahasia di dalam Bismillahirrahmanirrahim yang mau kita amalkan. Demikian, silahkan diamalkan. Insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.